umroh untuk kedua kalinya, Juppe menangis saat ditanya hubungannya dengan Gaston. Apa arti air mata Juppe? Benarkah ia masih mencintai Gaston? Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Kemarin Julia Perez kembali menunaikan ibadah umroh untuk kedua kalinya. Namun sebelum keberangkatan, Julia Perez justru berlinang air mata saat ditanya tentang mantan kekasihnya Gaston Castaño. Seolah-olah ia menyimpan beban ketika teringat akan Gaston. Apa sebenarnya arti air mata Julia Perez? Benarkah ia masih memiliki hati untuk pria yang pernah menyakiti hatinya tersebut? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Meninggalkan tanah air dan bertolak ke tanah suci Mekah untuk keempat kalinya, Julia Perez diselimuti keharuan. Keharuan tersebut terasa berbeda dengan jamaah lain ketika akan melaksanakan ibadah umroh. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Juppe seolah membawa beban berat di pundaknya. Entah mengapa ketika sosok Gaston Castaño disebut oleh awak media, air mata Juppe yang tertahan akhirnya mengalir. Bersama Gaston, Juppe memang pernah merasakan pahit manisnya cinta selama bertahun-tahun. Terakhir, Juppe tak ingin kembali ke pelukan pria asal Argentina tersebut lantaran luka yang pernah ditinggalkannya. Lantas apa arti uraian air mata Juppe ketika ditanya soal Gaston? Benarkah ia masih memiliki rasa cinta untuk Gaston dan sulit melupakannya? Mama papa nggak ikut. Kali ini saya pergi sama Jonathan, suaminya adik aku Nia, karena kan dia mualaf ya. Jadi saya mau dia mengerti Islam lebih baik lagi, karena nanti dia harus menjadi imam yang baik. Jadi itu yang target saya. Kalau mama papa saya kan udah berkali-kali umroh, jadi udah gantian ya mah, gantian. Nanti tahun depan ada lagi, baru keluarga full semuanya, full squad Julia Perez family. Pertimbangan apa? Mungkin memang udah panggilannya gitu. Saya rasa sih memang udah panggilannya, kita nggak bisa nolak. Tadi rencananya mau pergi ke Eropa sama Cecepi, dan ternyata justru yang bener-bener berangkat justru malah yang ini, yang umroh Pak. Padahal Cecepi juga seharusnya berangkat gitu, kayak Saskia dan juga Ayu. Ya, tapi memang ternyata saya yang bisa. Mereka nanti berikutnya, dan saya bersyukur banget deh, saya bersyukur banget. Banyak juga teman-teman saya yang nggak pada bisa berangkat karena waktu, karena ini, tapi saya bisa diberikan waktu, saya bersyukur. Ya, saya nggak bisa bicara itu juga sekarang. Nanti sepulang dari umroh lah, saya akan terbuka sama kalian semua. Terlalu banyak yang saya harus lewati prosesnya gitu. Jadi semoga nanti sepulangnya saya umroh, saya bisa diberikan kekuatan dan saya bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya ini perempuan yang kuat. Saya biasa melewati semuanya ini, dan saya yakin saya bisa lebih kuat lagi kalau saya didoain. Untuk saya minta diberikan kekuatan yang lebih
yang lebih baik lagi. Jadi saya minta didoain aja. Semoga saya bisa melewati semua permasalahan saya ini dengan lebih elegan dan lebih baik. Seketika saya pulang saya akan lebih terbuka. Doain aja semuanya ya. Berkunjung ke Tanah Suci, Juppe membawa segenap permasalahannya. Ia seolah ingin menumpahkan keluh kesahnya sambil bersimpu di tempat di mana doa telah banyak diijabah. Tak hanya persoalan tentang Gaston, pria yang keluar masuk dalam kehidupannya yang membuat air mata Juppe tumpah, tetapi juga tentang sakit yang ia derita. Sebagai orang yang belum lama sembuh dari kanker atau survivor cancer, bukan tak mungkin kanker rahim yang sempat diderita Juppe akan kembali kambuh jika ia tak menjaga baik-baik kondisinya. Juppe yang terlalu berhati-hati justru menghentikan konsumsi daging yang ternyata membuat dirinya kekurangan asupan protein selama 3 bulan. Ya, semoga ibadahnya lebih khusyuk aja. Saya minta sama Allah itu semoga ibadah semua semoga doa-doa saya dijawab sama Allah itu. Ya pasti ini lebih mendekatkan diri kepada Allah karena saya yakin banget. Saya ada Twitter, ada Instagram untuk berkeluh kesah, ada mama, ada papa, ada sahabat. Tapi tempat yang paling tepat adalah ya kepada Allah gitu loh. Jadi oleh karena itu ini adalah waktu yang paling tepat sekali saya berdoa untuk kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa mengabulkan semua doa-doa saya. Nah, survivor cancer itu harus makan. Jadi ketika saya kemarin itu saya vegetarian, sekarang saya udah parno sama yang namanya daging sama ayam. Sementara saya butuh yang namanya protein gitu, asupan gitu. Dan itu hal yang salah karena banyak di luar sana yang kita didoktrin untuk hal-hal yang salah, untuk orang-orang yang terkena, yang sakit gitu loh, bahwa orang yang kita yang lagi berjuang sakit ini harus makan apapun itu, cuma makannya harus sehat. Kemarin ini saya salah karena masalah makanan saya salah gitu. Jadi saya tidak ingin menganjurkan orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan saya gitu. Jangan, kalau kamu lagi sakit, kamu harus masukin protein banyak di tubuh kalian. Saya bawa sekarang susu-susuan untuk tambah tenaga saya di sana. Saya harus tambah weight karena saya sekarang berat badannya 46, 47 dan itu tidak baik untuk yang berjuang cancer. Jauh sama mama sekarang 80 udah manja. Aku udah 8 hari tuh kayaknya manja banget sama mama gitu loh. Manja. Kali ini perginya sendiri, apalagi kan kemarin kan ada squadnya kan, ada tim alisan, jadinya kalau sendiri tuh beda ya, ternyata lebih sedih sendiri loh pergi ke Mekah daripada rame-rame. Kalau rame-rame kita pasti happy gitu, kalau sendiri tuh ternyata sedih gitu. Lillahi ta'ala lah, saya udah lillahi ta'ala ke sana. Ya kondisinya memang kaki saya yang kiri lagi sakit, untuk untuk tawaf dan juga sa'inya memang agak sedikit sulit gitu. Dan memang sudah disediain kursi roda di sana. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Saya berdoa, saya minta keajaiban untuk tidak nyusahin orang di sana gitu. Jadi kalau bisa, kalau jalan-jalan, karena kemarin waktu saya naik gunung aja bisa gitu loh. Saya niatin banget saya bisa naik gunung. Waktu itu saya naik apa namanya itu gunung apa ya? Ingat nggak kalian yang di Bogor itu? Itu tinggi banget gunung ya kan? Itu gunung tinggi banget gitu. Saya bisa tanjak. Jadi semua itu harus dari hati dan niat kita gitu. Terima kasih. Ya mama sih hanya berdoa semoga dia diberi kesehatan, lancar ibadahnya. Jangan lupa jaga kesehatan.
Untuk kepergiannya kali ini, Jupe melakukan persiapan ekstra detail segala kebutuhannya selama di sana daripada perjalanan ke Tanah Suci sebelumnya. Ia mengaku ingin tampil paling cantik ketika berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bahkan mempersiapkan mukena dengan hiasan cantik di kepala. Dengan penuh antusias, Jupe memamerkan mukena yang akan ia kenakan selama di Tanah Suci. Ini keren, ini super keren. Ya, jujur ya. Ya sebenarnya sih kalau kita mau menghadap ke Allah sesimpel mungkin ya. Tapi saya ngerasa kayaknya saya kalau menghadap pacarnya kayak cakep, pakai parfum, wangi, cantik, beli ini beli itu. Jadi saya ya agak ganjen gitu. Saya tuh tipe orang yang Tuhan saya pengen benar-benar pengen cantik ketemu Tuhan gitu. Jadi dan ini memang pas dimana yang saya beruntung banget dikasih mukena juga cantik banget kan. Ini bawahannya. Bagus banget, sumpah. Allah Akbar, bagus. Aku mana? Pakai ninja. Jadi nanti ada ninjanya ini. Nah, begini dah model. Bagus kan? Subhanallah ya. Jadi gue paling cakep nanti kesana. Dan nggak berlebihan, pas. Kasih hadiah. Subhanallah, bagus banget. Saya sampai mau nangis. Juga dikasih juga ini buat apa namanya? Buat umrohnya tuh. Baju-baju saya. Nangis. Tadi saya pas lihat, saya dikasih.